Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Oktaviani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 dari Universitas Nurul Huda, mata kuliah Ekonomi Syariah, dan dosen pengampun Ibu Fofi Sinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi syariah. Pengertian syariah dan beberapa istilah yang berdekatan dalam Al-Quran adalah syariah fikih, hukum Allah dan seakar dengannya. Dengan demikian, syariah dan fikih adalah dua term yang berbeda, tetapi relasi keduanya itu tadi pengertian dari ekonomi syariah. Di sini ada karakteristik syariah. Karakteristik syariah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-syumul, artinya menyeluruh, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai dasar ilmu, umat Islam menerapkan masyarakat pada sisi ubudiyahnya saja, seperti sholat, puasa, haji, zikir, membaca Al-Quran, pernikahan, serta zakat. Yang kedua al-tawazum, yaitu menurut istilah adalah suatu sikap seimbang atau adil dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada tasabat wa tawahur, artinya tetap dan dinamis. Al-tasabat artinya tetap, yaitu hukum Islam yang tidak berubah karena perubahan zaman. Sedangkan tatawur artinya dinamis, hukum Islam yang karakternya seperti ini berkaitan dengan muamalah. Baik, selanjutnya ada konsep dasar ekonomi syariah. Di sini yang pertama ada definisi ekonomi syariah. Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, berarti keluarga atau rumah tangga. Sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Itu tadi konsep dasar. Sekarang kita lanjut dengan dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, dasar hukum ekonomi syariah itu berlandasan syariah, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan sebagai aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua as-sunnah, yaitu berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan, ucapan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang landasan konstitusional, yaitu artinya setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua ada tujuan ekonomi syariah, yaitu ada tiga. Yang pertama, falah sebagai tujuan hidup, masalah sebagai tujuan untuk mencapai falah, dan ketiga, permasalahan dalam mencapai falah. Baik, kita kembali lagi. Di sini akan melanjutkan, yaitu paradigma ekonomi syariah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pandangan Islam terhadap ekonomi. Yang kedua, metodologi ekonomi syariah. Yang ketiga, rancangan bangun ekonomi syariah. Dan yang keempat, paradigma ekonomi syariah. Itu tadi paradigma ekonomi syariah. Dan selanjutnya yaitu perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Yang membedakan sistem ekonomi suatu negara dengan negara lain yaitu ideologi negara, sistem politik, sistem pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya. Ciri-ciri ekonomi syariah menurut Muhammad Abu Zahra itu ada 3, yaitu penyucian jiwa, yang kedua tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan yang ketiga tercapainya maslahah. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Itu ada prinsip konsumsi dalam Islam. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara
berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara cukup luas tentang permasalahan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan yang bersifat abstrak. Baik, itu tadi prinsip konsumsi dalam Islam. Kita lanjutkan. Di sini ada prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Itu dibagi menjadi 6, yaitu prinsip syariah, yang kedua prinsip ilmu. Baik, itu tadi prinsip konsumsi dalam Islam. Kita lanjutkan. Di sini ada prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Di sini ada 6 prinsip, yaitu prinsip syariah, prinsip ilmu, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial, dan terakhir itu ada kaidah lingkungan. Baik, kita akan melanjutkan produksi dalam ekonomi syariah. Kata produksi telah menjadi kata Indonesia setelah diserap dalam pemikiran bersamaan dengan kata distribusi dan konsumsi dalam Kamus Inggris atau Indonesia oleh John M. Eccles dan Hasan Sadil. Kata production secara linguistik mengandung arti penghasilan. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat-manfaat baik di masa kini maupun masa yang akan mendatang. Baik, itu materi dari saya yang menjelaskan tentang ekonomi syariah. Saya mau mengundurkan atau pamit. Sebelumnya terima kasih atas materinya tadi, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah mendengarkan apa sih pengertian dari ekonomi syariah itu. Nah, di sini jika saya ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lupa channel YouTube di subscribe.